Jadi programnya Pak Jokowi ini sampai 2024-2025 ini sebenarnya beliau sudah mencanangkan 2,5 juta jaringan baru untuk rumah tangga, Pak. Jargas itu. Jargas, Jargas, ya. Untuk mengurangi beban subsidi LPG, Pak. Karena gas bumi ini memegang peranan penting, Pak, dalam transisi energi dari energi fossil fuel ke net zero carbon. There's no such thing as untung cepat, gitu. Jadi tidak ada seperti itu. Ada proses yang harus dijalani. Tentunya kita harus berdarah-darah dulu. Kita harus belajar cepat, gitu. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya, Primus Dorimulu, dalam acara The Convergence. Sebuah serial acara yang khusus membahas isu-isu penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Dan hari ini istimewa tamu kita adalah calon generasi emas 2045. Seorang milenial, usianya baru 33 tahun, tapi sudah memimpin perusahaan yang pemerintah kan selalu bermimpi UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, itu naik kelas. Dari ultra mikro ke mikro ke kecil, menengah menjadi korporasi, perusahaan besar. Dan tamu saya ini adalah Al-Hadid, ya. Yes. Al-Hadid adalah CEO dari PT Algas Mitra Sejati, perusahaan yang sudah mengalami kenaikan kelas tadi. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, baik Pak Primus. Pak Primus sehat ya, Pak ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini milenial ya, sudah mimpin perusahaan ya? Alhamdulillah, Pak, milenial. Saya lahir tahun 90, Pak. Mantap. Oktober ya? Oktober 90. Berarti jalan ya, nanti Oktober baru genap 34 34, ya? betul Pak. Nah, saya banyak teman usia-usia Anda ya, itu mereka ada yang sudah bekerja di perusahaan ya, sebagai karyawan, tapi kalau mereka merintis usaha sendiri, itu kebanyakan startup. Nah, perusahaan yang Anda pimpin sekarang ini tidak lagi tergolong startup ya? Tidak lagi tergolong startup, sudah usianya hampir 20 tahun, Pak. Ya. Anda melanjutkan usaha dari Kita orang melanjutkan tua. usaha keluarga. Nah, kapan ketika Anda mulai memimpin perusahaan ini? Saya mulai take over di Agustus 2015, Pak. 2015, berarti sekitar 9 tahun lalu. 9 tahun lalu. 9 tahun lalu itu dia masih skalanya usaha mikro, kecil atau sudah menengah? Masih kecil, Pak. Kecil menjelang menengah lah. Menengah ya? Kecil menjelang menengah. Nah, sekarang ini sudah bilang apa? Sudah menengah? Sekarang sudah menengah menjelang ke besar. Dan Anda mencanangkan sebagai CEO untuk menjadi perusahaan besar ya? Perusahaan besar. Di 1-2 tahun ke depan kita akan menjadi perusahaan besar. Nah, pemirsa, ini perusahaan kontraktor yang mensupport bisnis gas. Mitra salah satunya adalah PGN, tapi bukan cuma PGN ya. Ada Pertamina dan perusahaan mana aja? Pertagas. Ada beberapa perusahaan trader migas juga, Pak, yang kita supply. Beberapa ada PGN, Pertagas Niaga. Di swasta kita ada Energasindo Heksakarya, Rukun Raharja, dan lain sebagainya. Rukun Raharja TBK ya? TBK ya, TBK. Rukun Raharja. Nah, ini kan banyak sekali istilah-istilah yang umum tidak paham ya. Ya. Karena bisnis Anda ini yang namanya PT Algas Mitra Sejati adalah mensupport ya bisnisnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dengan minyak dan gas. Di minyak dan gas. Bisa dijelaskan sekilas itu apa kegiatan utama core bisnis dari perusahaan Anda ini, Ya. Algas Mitra Sejati? Jadi yang pertama core bisnis kami, Pak, itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perakit prekayasa, Pak. Perakit prekayasa atau sistem integrator untuk alat ukur minyak dan gas bumi, Pak. Alat ukur? Alat ukur. Alat ukur itu seperti apa itu? Untuk supaya sebagai bisa contoh, Pak, mengerti. Analoginya seperti ini. Kalau kita listrik itu, Pak. Listrik, okay. Listrik sebelum masuk ke rumah-rumah itu, Pak. Yeah. Kan ada meteran, Pak. Ada meteran listrik. Sebelum masuk ke meteran listrik itu ada gardunya, Pak. Nah, gardu ini akan membawai sekitar berapa rumah. Gitu, Pak. Kalau di gas itu juga seperti itu, Pak. Sama. Ya, gas ya. Jadi PGN itu adalah
singkatan dari perusahaan gas negara ya. Gas negara. Itu dia lebih banyak bergerak infrastruktur. Infrastruktur punya pipa-pipa, gas kan? bumi. Iya, infrastruktur gas bumi. Dia membawa gas dari sumber-sumber gas. Dari sumber gas, dari sumber diolah dulu, menjadi gas yang siap pakai, transmisi dialirkan ke beberapa kota-kota, dari kota-kota baru dialirkan ke pelanggan. Nah, peran Anda di mana nih? Peran kita itu di pelanggan, Pak, lebih ke pelanggan, lebih ke distribusi, gitu, lebih ke hilir gitu. Jadi sebelum gas itu masuk ke pelanggan, harus ada yang namanya meter dulu, Pak. Metering, Pak. Metering, gardunya lah istilahnya. Gardunya. Jadi kita merakit dan mengintegrasikan gardunya ini, Pak. Jadi kita fabrikasi gardunya ini. Gardu untuk gas bumi. Atau namanya Metering Regulating Station, MRS. Itu ada mesin khusus? Ada meternya, Pak, di situ, Pak. Ada meter gas. Ya. Ada regulator gas, ada filtering gasnya juga, jadi supaya gasnya bersih, Pak, sebelum masuk ke pabrik. Jadi dalam satu sistem itu ada metering, ada regulating, ada filtering. Jadi kita merakit dan memfabrikasi, Pak, alat ini. Sebelum masuk ke pabrik, harus dipasang itu alat itu, Pak. Nah, peralatan ini 100% buatan dalam negeri atau impor atau separuh-separuh? Kalau untuk TKDN kami di angka 40%, Pak. TKDN 40%. kami di 40%. Jadi spare part impor. Spare partnya masih impor. Di sini boleh rakit. Contohnya kayak meternya itu masih impor, Pak. Kita dari Jerman. Regulator kita impor dari Brazil. Nah, ada beberapa part kayak valve kita masih impor dari Cina. Tapi untuk merakit dari part-part itu menjadi sebuah barang jadi, nah itu dibutuhkan tenaga kerja Indonesia. Tukang-tukang lasnya dari Indonesia, pipanya juga kita ambil sudah dari Indonesia, sudah dari Krakatau Steel. Jadi lumayan, Pak, 40%-an TKDN kita. Iya. Nah, itu kalau sumur jelas ada sekian sumur ya. Iya. Kalau pipa ada berapa kilometer pipa. Ini kalau size ukuran Anda, ukurannya apa? Hitungannya. Peralatannya. Berapa unit, berapa banyak gitu? Ya unitnya, Pak. Jadi kalau untuk metering itu ada banyak size, Pak. Dari mulai yang terkecil itu adalah rumah tangga, Pak. Jadi ada gas yang masuk ke rumah tangga itu untuk menggantikan LPG. Itu ada yang paling kecil, Pak, seperti meter listrik itu. Dari yang paling besar kita pernah buat itu satu kontainer 40 feet, Pak. Untuk metering ke pabrik keramik, ke pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Jadi ini menarik juga Anda bisa jelaskan. Sekarang kan PGN mula-mula, tapi kalau dari zaman Belanda, PGN sudah melayani rumah tangga ya? Sudah melayani rumah tangga. Ya. Tapi kemudian dalam perkembangan lebih banyak korporasi saja, perusahaan pabrik ya. Rumah tangga juga masih jalan, Pak. Masih jalan. Ya? Jadi programnya Pak Jokowi ini sampai 2024-2025 ini sebenarnya beliau sudah mencanangkan 2,5 juta jaringan baru untuk rumah tangga, Pak. Jargas itu. Jargas. Ya. Untuk mengurangi beban subsidi LPG, Pak. Yang luar biasa besar. Lebih murah daripada LPG. LPG kita impor, itu yang membuat neraca perdagangan migas itu menjadi defisit besar sekali. Itulah yang dicanangkan oleh Pak Jokowi untuk mengurangi subsidi itu, dibangunlah jaringan gas rumah tangga di berbagai kota di Indonesia, Pak. Nah, Algas di situ bergerak di situ. Kita bergerak di situ. Kita suplai meter gasnya, kita suplai regulator gasnya, dan kita juga bisa untuk konstruksi pipa gasnya, Pak. Ya, ini supaya ada perspektif para pemirsa. Ini dari saya baca sejarahnya, dari zaman Belanda memang sudah masuk rumah tangga ya. Rumah-rumah di kota itu sudah ada. Sudah ada, Pak. Tapi kemudian kita merdeka, udah nggak berkembang lagi. Tapi baru di era Jokowi mulai didorong lagi kan? Didorong lagi, Pak. Betul. Nah, karena harga LPG-nya tinggi dan itu kita impor. Betul. Itu yang membuat neraca perdagangan kita terkena. Ya. Mestinya surplus kita besar, karena kalau neraca non-migas, surplus kita besar. Tapi surplus menjadi mengecil gara-gara defisit yang besar di migas itu. Subsidi di migas itu, Pak. Dan itu salah satu LPG. Ini bagus sekali. Di mana sih, lokasi mana aja yang rumah tangga sudah bisa gas itu? Saya mau juga dong. Rumah saya Cibubur kalau sudah masuk, Bolo juga gas juga. Ada juga, Pak. Jadi yang paling terdekat ini di daerah Jabodetabek sudah masuk, Pak. Jakarta sudah masuk, Depok, Bekasi sudah masuk. Oh, Depok dekat rumah saya. Depok, Bekasi sudah masuk. Cibubur juga sudah masuk, Pak. Coba, Cibubur juga sudah masuk. Kalau di luar kota di Sumateranya ada di Medan, di Aceh, di Palembang, Prabu Muli, di Pekanbaru juga ada, di Kalimantan juga kita rencana mau bangun juga di IKN, Pak.
IKN juga, IKN juga kami alhamdulillah kemarin ada dapat beberapa kontrak untuk membangun jaringan pipa gas di IKN. Hebat ya. Masih baru Pak, jadi masih gampang Pak. Belum banyak utilitas ya Pak. Tapi dari sisi security gimana keamanannya? Pak, gas itu meledak nggak? Mudah terbakar dibanding dengan gas? Sangat aman Pak. Jadi karena kalau untuk gas pipa itu beda Pak nilai kalornya dengan LPG. Jadi kalau LPG ini berat jenisnya Pak, dia lebih berat daripada udara sekitar Pak. Jadi kalau LPG bocor, dia akan stay di ruangan. Kalau ruangan itu tidak ada ventilasi. Tapi kalau gas bumi, begitu dia bocor, dia akan terbang Pak. Karena dia berat jenisnya lebih ringan dari udara. Jadi dia akan terbang, akan cari ventilasi terdekat. Jadi sangat-sangat aman. Kalau bocor pun, dia akan segera terbang. Jadi itu penjelasan ilmiah. Penjelasan orang awam, LPG kan ada kasus terbakar juga meledak ya. Nah kalau gas ini? Sampai saat ini Pak, sangat-sangat jarang Pak. Sangat jarang. Kasus aman ya? Jaringan gas ini meledak di rumah tangga nggak pernah ada. Nah, sebagai kontraktor, orang yang mensupport lewat metering, ini dari sisi pasokan itu masih besar nggak supply-nya ini? Kalau demand menurut saya besar loh. Demand besar. Kalau pasokan alhamdulillah kemarin sih saya lihat PGN baru menyelesaikan beberapa lapangan gas Pak ya. Seperti di JTB, Jambaran Tiung Biru di Gresik, dan sekarang juga pemerintah sedang membangun jaringan pipa transmisi baru Pak dari Cirebon ke Semarang untuk menyambungkan jaringan gas dari bagian barat Jawa dengan bagian timur Jawa. Jadi Cirebon Semarang sekarang lagi dibangun oleh pemerintah, dan saya harap ketika itu sudah jadi, pengembangan gas bumi di industri-industri dan di rumah tangga itu lebih besar lagi Pak. Dan saya mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi sumur-sumur baru yang ditemukan di Indonesia sehingga kita tidak perlu impor. Natural gas jadi sekarang ini banyak. Posisi gas ini dia oversupply, undersupply? Oversupply Pak. Oversupply. Untuk gas oversupply. Kita sampai kita jadikan LNG Pak untuk diekspor ke Cina, ke Jepang. Artinya program pemerintah untuk Jargas ini mestinya bisa akselerasi ya? Harusnya bisa diakselerasi. Persoalan di mana kalau tidak berkembang cukup cepat ya? Di budget Pak. Jadi sampai tahun 2021 untuk pengembangan jaringan gas bumi itu masih memakai budget dari APBN Pak, lewat Dirjen Migas, lewat Kementerian SDM. Lalu mulai 2021 sampai sekarang tidak lagi dipegang oleh Kementerian SDM Pak, dipegang oleh PGN sekarang. Lewat anggarannya PGN. Nah, PGN juga tentu sebagai perusahaan BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah harus menjalani ini Pak, penugasan. Gitu. Kalau kita bicara secara kacamata perusahaan gas, proyek jaringan gas ini bukan merupakan proyek yang untung secara short term Pak. Gitu. Jadi mungkin BEP-nya bisa 20 tahun. Artinya dari sisi korporasi PGN ini tidak langsung untung ya? Tidak langsung untung Pak. Beda kalau dia jual kepada pabrik ya? Jual ke pabrik, lebih cepat jual ke pembangkit listrik lebih cepat Pak. Lebih cepat ya? Tapi kalau dia jual ke ke retail rumah tangga, rumah tangga retail kan sedikit-sedikit ya? Itu karena harganya murah Pak, gas ke rumah tangga harganya murah, jadi secara bisnis sebenarnya kurang begitu menarik. Kurang menarik dari sisi bisnis ya? Ya. Tapi karena dia BUMN, ada penugasan dari pemerintah. Mau nggak mau harus dilakukan, Pak. Nah, ini yang membuat saya kurang tahu ya, mungkin bisa diluruskan lagi orang-orang PGN ini. Itu yang membuat mungkin investasinya PGN agak sedikit terhambat. Tapi sampai sekarang masih jalan, Pak. Tiap tahun sampai 30.000, 40.000 sambungan masih terpasang. Algas Mitra Sejati ini kontraktor ya? Yes. Nah, size Anda sangat tergantung pada bagaimana Anda menang tender ya? Ikut tender ya? Iya. Kita jadi ada atau tender, yang namanya repeat order otomatis atau enggak setiap tahun ada tender lagi? Setiap by project Pak, kalau kita Pak by project. Jadi ketika PGN ada project baru, mereka ingin membangun suatu jaringan di suatu kawasan industri misalkan, mereka akan lakukan tender untuk kontraktornya, untuk pengadaan meteringnya. Tender online? Pengadaan alat-alatnya. Lewat online? Offline Pak. Offline ya? Offline, tender offline. Kok sekarang dengan digitalisasi tetap offline juga? Tetap offline, Pak. Tetap offline. Offline ya? Tetap offline. Bagaimana kompetisinya? Itu barangkali Algas Mitra Sejati is not alone. Barangkali ada kompetitornya. Ada kompetitor, Pak. Tingkat kompetisinya?
Di industri kami ini kompetitornya lumayan Pak, lumayan kompetitif. Tapi kalau untuk di gas sendiri sebenarnya sih nggak begitu banyak Pak ya. Kurang lebih 10-20 perusahaan di bidang tadi fabrikasi metering tadi itu Pak. 10 lah, 10 perusahaan lah. Gitu. Well kami masih tetap menjaga hubungan baik Pak. Sebagai artinya dunia gas ini sangat sempit Pak. Kita nggak bisa cari musuh. Gitu. Oke kita bersaing gitu, kita bersaing di tender. Tapi selepas itu ya kita tetap berteman, tetap berkawan, tetap menjaga hubungan baik. Barangkali di sini kita kalah, di tempat lain kamu bisa menang, di tempat lain bisa menang, di tempat lain kamu kalah. Jadi kita tetap menjaga hubungan baik. Tapi juga bisa join kan? Bisa Pak, bisa. Di beberapa proyek kami juga join dengan kompetitor. Kompetitor ya. Kami saling mengisi Pak. Situ nggak boleh bermusuhan. Nggak boleh kita bermusuhan. bisa join. Kita bisa join. Nah ini tadi yang ada banyak cerita soal gas. Kalau minyak gimana? Kalau minyak, kebetulan kami nggak terlalu banyak di industri minyak Pak. Gitu. Nggak terlalu banyak. Kami memang mainnya di gas. Gitu. Jadi saya agak kurang bisa bicara kalau masalah minyak Pak. Minyak ya. Iya. Lebih banyak di gas. Lebih banyak di gas. Jadi fabrikasi metering segala macam lebih banyak di gas. Lebih banyak di gas betul. Nah ini kan kalau orang bangun perusahaan kan dia kepingin ada growth. Yes. Dan tadi itu Al-Hadid sudah menjelaskan dalam 2 tahun ke depan perusahaan Algas Mitra Sejati yang sekarang ini perusahaan menengah ya, di ujungnya ini bisa naik kelas lagi menjadi korporasi, perusahaan besar ya. Itu ditentukan oleh omset kan? Ya. Sekarang sekitar 70 miliar per tahun ya. Sekitar 70 miliar. Untuk menjadi perusahaan besar itu berapa M per tahun? Target saya di atas 100 Pak. Kalau di 100 sudah masuk korporasi 100 sudah masuk korporasi, sudah masuk besar. Nah ini dari sisi order banyak nggak untuk bisa mencapai itu? Artinya bisnis masih besar. Masih besar Pak, dan saya yakin di 2024 ini kita bisa mencapai itu. Udah bisa mencapai itu. Kami sekarang posisi di Q2 ya, termasuk Q2 kami sudah melebihi 50% target. Oke. Dan saya yakin bisa tercapai Pak. Mitra-mitra ada yang sudah di atas 1 T per tahun? Ada kompetitor sudah gede yang perusahaan besar? Kalau kita bilang kompetitor, gini Pak. Ini menarik Pak kondisinya. PGN punya anak perusahaan Pak. Yes. PGN punya anak perusahaan. Anak perusahaan ini namanya PGN Solution. PGN Solution? PGN Solution. Atau kontraktor juga? Shortnya dibilang Pegasol. Kontraktor juga Pak. Kontraktor juga. Jadi bisa supporting juga ya? Bisa dibilang ini dia supporting PGN juga. PGN juga. Jadi bisa dibilang, ya kalau dibilang kompetitor, ya kompetitor kita juga gitu. Tapi lebih banyak kami menjadi sub kontraktornya Pegasol. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang kompetitor, Pegasol sangat-sangat besar Pak. Perusahaan yang sangat besar, mungkin mereka sudah melebihi triliunan per tahun Pak. Iya, ya? Yes, project di PGN aja, saya dengar 900 miliar 1 triliunan dari PGN aja, alone. Belum di luar Pak. Mereka juga ngambil project-project di luar PGN, terutama yang masih di grupnya Pertamina Pak, di holding Pertamina. Anda menyebut PGN Pertamina. Sekarang ini kan beberapa tahun terakhir di bawah Pak Erick Thohir, Pertamina menjadi holding. Ya. Ya, dia bikin subholding, ada subholding gas ya, yang ada betul. pegas, lalu di luar itu. Nah, di luar subholding gas itu ada bisnis lain, bisnis juga yang dimasuki oleh Algas. Sampai saat ini kami belum Pak, belum ada mensuplai di luar subholding gas. Masih ada paling ada beberapa kita supply kecil-kecil Pak, spare part aja Pak. Iya. Tapi kalau untuk proyek-proyek besar belum ada. Nah, ini informasi penting Bung Al-Hadid bagi masyarakat yang berhubungan dengan BUMN ya, pemerintah ikut tender itu orang mempertanyakan itu prosesnya, prosedurnya, tingkat kesulitan dan kemudian jangan-jangan mereka sudah punya pilihan, boleh yang ikut 2, 3, 4, 5, 10 tapi ya, yang menang sih ini. Itu agak fair nggak dalam praktek alami, sehingga ada kemungkinan dari new entrants masuk ya. Kalau bisa dibilang PGN dan Pegasol sangat fair Pak untuk pemilihan mitra-mitra mereka. Jadi mereka sangat-sangat memperhatikan. PGN dan Pegasol punya yang namanya CSMS Pak, Contractor Safety Management System. Itu syaratnya sangat-sangat ketat. Jadi untuk menjadi kontraktor mitranya PGN dan Pegasol
harus melalui sebuah proses yang sangat-sangat panjang, terutama di bidang safety-nya, Pak. Karena industri gas ini adalah industri yang sangat-sangat berisiko tinggi, high risk. Jadi secara safety harus benar-benar paripurna lah. Gitu. Ini yang menjadi barrier of entry-nya mereka juga, Pak, untuk menjaga level safety-nya. Di atas itu juga susah, Pak. Nggak gampang, Pak. Nggak gampang gitu. Jadi dan PGN sangat fair, Pak, dalam pemilihan. Fair ya? Sangat-sangat fair. Ini pertanyaan awam, Pak. Dalam tadi tender itu offline ya. Itu pertanyaan-pertanyaan paling penting itu apa saja sih, Pak? Pertanyaan penting. Paling teknis, Pak. Lebih banyak ke teknis. Lebih ya? banyak ke teknis gitu. Jadi delivery time. Tanyain juga berapa lama lo bisa supply ini barang. Kalau melebihi jangka waktu yang kami ini kan ya tidak bisa. Harganya berapa? Terus pertanyaan lain secara masalah teknis lah, Pak. Banyak masalah-masalah teknis yang ditanyakan juga. Dan ini tidak bisa digantikan dengan tender online. Ya, saya membaca visi Anda, visi dari Algas Mitra Sejati, menjadi pemimpin di sektor energi ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap masyarakat masa depan bangsa ya, ekonomi berkelanjutan. Nah, ini bagaimana Anda mengimplementasi energi bersih? Sekarang ini kan ada masuk dalam terminologi baru ESG, implementasi environmental, social, and governance. Itu kewajiban. Perusahaan-perusahaan diwajibkan membuat sustainability report, ESG report. Nah ini bagaimana dengan misi Anda ini? Kalau kami, Pak, kami akan terus berusaha, Pak. Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk mensupport bisnisnya PGN, bisnisnya Pertamina, terutama di bidang gas bumi, Pak. Karena gas bumi ini memegang peranan penting, Pak, dalam transisi energi dari energi fossil fuel ke net zero carbon. Dan pemerintah sudah menetapkan gas sebagai energi transisi. Energi transisi, gitu. Secara cost pun gas ini kedua termurah setelah batu bara, Pak. Hanya 7,4 US dollar per MMBTU. Yang paling murah masih batu bara, 5,an mereka per MMBTU. Jadi sudah murah, secara karbon emisi juga lebih bersih. Dan jadi gas itu sangat-sangat ideal, Pak, untuk dijadikan sebagai transisi energi menuju net zero. Sebelum ke fully renewable energy, gas dulu deh, Pak. Nah, gas memang jelas dia ramah lingkungan. Tapi bagaimana Algas Mitra Sejati menerapkan ini ekonomi ramah lingkungan di internal? Kalau di internal kami maksudnya, Pak, ya? Di internal kami, ya kami sudah jelas, Pak. Kami perusahaan yang bergerak di bidang energi, energi bersih, gitu. Tentunya juga harus harus ramah lingkungan juga, Pak. Kita juga harus ramah lingkungan. Ada beberapa alat-alat yang kami gunakan itu merupakan alat-alat yang hemat energi, Pak. Hemat energi, dan beberapa cat yang kami gunakan juga untuk ini juga sangat ramah lingkungan, gitu, untuk di metering kami, gitu, Pak. Pertamina, Pegas sudah mendapat award dari kami. Jadi Investor Trust ini setiap tahun menyelenggarakan ESG Award. Kami meneliti bagaimana BUMN di Indonesia menerapkan ESG. Perusahaan-perusahaan terbuka, TBK, emiten yang tercatat di Bursa Indonesia. Nanti kami juga memasuk instansi-instansi pemerintah, kementerian lembaga, karena ESG ini sudah menjadi mandat dari PBB. Indonesia sudah endorse. Dan bursa sudah tahun depan sudah semua perusahaan TBK harus memiliki sustainability report. Nah, ini saya pikir Algas Mitra Sejati harus mulai juga. Menarik, Pak. Menarik. Nanti boleh, Pak, kita explore lagi lebih lanjut, Pak, soal ini, gitu. Ada mitra kami yang bisa menjadi bisa membantu, memberi asistensi bagaimana mengimplementasi ESG. Kami bekerja sama dengan Bumi Global Carbon. Dia mitra kami dalam memberikan award. Dia sangat ahli. Ada sejumlah perusahaan sudah dia bantu dan sukses, Pak. Dia bereputasi internasional, Pak.
Boleh, Pak. Ya. Nanti kita coba ngobrol lagi soal itu. Iya. Dan menariknya UMKM pun itu kalau menerapkan ESG itu bagus Pak. Kalau dia produk, karena produk sekarang kalau dia bikin makanan, minuman atau kerajinan kan internasional pasarnya. Yes. Itu permintaan tinggi Pak. Karena memang kesadaran dunia sekarang produk itu kalau tidak ESG itu dia kurang laku Pak. I see. Hotel pun begitu tamu-tamu mancanegara datang lihat, sudah ESG, sudah sertifikasi, itu beda Pak. Tamu mereka akan bilang Pak, ini bagus ESG. Contoh kalau hotel, tamu ya dia nggak boleh minuman kemasan, minum seperti ini Pak. Harus seperti ini, ya. Jadi itu Pak, anyaman nggak boleh plastik segala kayak seperti itu Pak. Oh itu berarti kayak seperti ISO juga gitu ya Pak? Ya, ISO zaman dulu Pak. Sekarang ISO sudah di bagian dari ESG. Bagian dari ESG. Bahkan yang namanya GCG itu bagian dari ESG. Jadi ESG itu lebih broad Pak. Lebih broad lagi. Ya, karena dia ada environmentalnya, ada sosialnya, health and safety-nya juga mungkin ada juga. Ya, safety itu ada di governance Pak. Governance itu bagaimana tata kelola Pak. Safety ada di sini Pak, tata kelola Pak. Ya. Jadi yang namanya governance ya GCG itu. Nah, sosial bagaimana dampak kepada sosial Pak, masyarakat Pak. Dampak Pak. Itu termasuk ini Algas bagaimana dampak kepada masyarakat. Dampak kepada masyarakat. Nah, itu dihitung Pak. Iya. Nah, kalau yang pertama environmental itu emisi gas Pak. Jadi ini perusahaan sekuritas pun itu sudah mulai Pak. Perusahaan kami juga Infrastruktur ngitung Pak. Saya misalnya pakai AC berapa, mobil saya bagaimana emisi, pergerakan saya dihitung Pak. Oh berarti saya nih boros menggunakan energi. ESG saya jelek Pak. Oh, ya. Oke. Jadi ke depan juga orang juga mulai menilai itu yang harus offline. Tapi kalau yang nggak offline, online nggak apa-apa, mengurangi pergerakan Pak. Karena kecuali dia menggunakan mobil listrik Pak. Oke. Kayak gitu kan. Oke. Tapi dari pemerintah sendiri apakah ada reward khusus untuk mereka yang menjalankan ini Pak atau insentifnya ada nggak gitu? Insentif itu belum kelihatan. Itu yang kita dorong Pak, harus ada insentif. Ya paling kalau kalian orang korporasi, perusahaan kepingin ada pengurangan pajak gitu kan bagus kan? Itu yang saya harapkan. Iya kan? Mungkin ada seperti itu gitu loh. Kita mengikuti itu tapi insentifnya apa dari pemerintah gitu kan harus ada Pak. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan ada Pak. Nah yang menarik ini Anda tamat sekolah kalau saya lihat dari UNS ya. UNS Pak. UNS itu Universitas Negeri Surakarta. 11 Maret Pak. 11 Maret. suka banyak yang kecil ya Pak itu Pak. S itu Surakarta. S itu 11 Maret Pak, bukan Surakarta. 11 Maret ya. Tapi Solo kan Surakarta juga kan? Solo Surakarta. Iya, Surakarta. Tapi S ini bukan Surakarta. S ini adalah 11 Maret. UNS. Nah, dari UNS belajar apa? Sains di sana. Teknik sipil, Pak. Teknik sipil. Teknik sipil. Sekolah susah itu. Sekolah susah, Pak. Kalau harus jago matematik ya. Yes. Setelah itu Anda belajar di Jerman. Belajar apa di Jerman? Teknik lingkungan, Pak. Teknik lingkungan di Munchen, Pak. Munchen ya. Yes. Saya cuma tahu kota itu sepak bola. Sepak bola, Bayern Munchen, Pak. Bayern Munchen. Saya pernah ke studionya. Sudah pernah ke stadion. Stadionnya, Pak. Nonton bolanya atau hanya tur aja, Pak? Tur aja. Tur aja ya. Nonton bola harus cobain, Pak. Luar biasa, Pak. Iya. Atmosfernya luar biasa. Bayern Munchen kalau lagi main itu, Pak, luar biasa. Atmosfernya sangat-sangat luar biasa ya. Luar biasa. Itu. Saya yang nonton di Paris, Euro. Nonton di Old Trafford ketika MU lawan City. MU lawan City, derby ya. Iya. Saya sendiri hobinya apa? Saya sendiri supporter dari Arsenal. Oke. Saya pernah ke stadionnya, tapi belum pernah nonton. Belum pernah nonton pertandingannya. Ya siap-siap Pak, tahun ini Insya Allah juara. Oh ya. Premier League Pak. Ya. Selisih sedikit dengan City Pak. Iya. Mudah-mudahan juara. Punya favorit bola? Sepak bola? Klub bola? Dia di Spanyol Pak, Barcelona. Saya sama. Kalau La Liga saya Barcelona. Cuma lagi jelek Barcelonanya Pak. Iya. Kalau Bundesliga saya juga Bayern Munich. Munchen, ya. Tapi kalau Inggris saya Arsenal. Inggris senang nggak? Premier League. Inggris saya nggak ada yang suka. Nggak ada yang suka Pak. Yang ada pemain Indonesianya aja Pak. Oh begitu ya? Ada klub Inggris ada pemain Indonesianya Ipswich Town Pak. Oh ada Indonesia. Ada pemain Indonesia. Elkan Bagot main di situ. Oh kalau. Insya Allah tahun depan masuk Premier League. Wah mau ada. Saya dukung Ipswich Town nanti.
Bagot itu tinggi di atas 190. 190 Pak. Tinggi 190 sekali. tinggi. Dan luar biasa Pak, bagus Pak mainnya. Iya. Oke, nah Anda balik dari Jerman pernah kerja di perusahaan lain? Langsung Pak. Langsung. Langsung. Justru saya sebelum ke Jerman saya udah pernah kerja di kontraktor Pak. Pertanyaan saya, apa alasan Anda sebagai anak muda? Biasa anak muda itu nggak mau bekerja langsung di perusahaan ayah ya, mau cari pengalaman sendiri. Apalagi anak laki sulung kan? Iya. Nah, anak laki-laki satu-satunya tapi boleh dibilang sulung kan? Sulung. Yang pertama. Iya. Iya. Biasanya anak laki sulung itu dengan bapak agak kompetitor. Biasanya begitu, menurut psikologi loh. Yes. Psikologi. Tapi kalau Al-Hadis dengan ayah kompak tuh bagus sekali karena mentor terbesar adalah ayah sendiri. Hubungan sangat baik dengan ayah. Udah baik. Ya. Nah, apa yang alasan Anda memutuskan oke saya ikut perusahaan Bapak, membesarkan perusahaan Bapak? Yes. Tidak ke tempat lain. Ya. Pada waktu itu 2015 Pak, saya menjelang finish study di Munchen S2 saya dapat kabar Bapak sakit keras dan tidak bisa melanjutkan lagi perusahaan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya mau ngikutin pengennya saya Pak, saya mau di Jerman dulu Pak, 3 tahun, 5 tahun lah. Kita kerja ikut orang lah. Cari euro, kita cari pengalamannya gitu kan Pak. Lalu setelah 5 tahun kita pulang, kita lanjutkan perusahaan keluarga. Karena mau nggak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus lanjutkan ini Pak. Karena ada 50 orang, 50 keluarga yang harus kita jamin ke depan seperti apa mereka. Nah, lalu kalau bukan saya, siapa lagi Pak? Betul. Saya anak laki-laki pertama, anak sulung di keluarga yang mau nggak mau harus siap untuk melanjutkan itu. Tahun pertama sangat berat Pak. Kita baru pulang, ya tahun pertama saya hampir pulang jam 10 malam, jam 11 malam. Bisa dijelaskan tingkat kesulitan apa yang dialami pertama kali menangani Pak? Kan dari dunia akademis kan beda dengan dunia kerja. Yes, kan, Pak? yes. Yang pastinya dunia ini jauh berbeda Pak. Saya kan tadinya mendalami sipil dan teknik lingkungan gitu. Yeah. Lalu sekarang saya di bidang migas gitu. Migas. Lebih banyak ke mechanical gitu kan. Jadi saya yang paling penting adalah kita harus cepat belajar, cepat adaptasi Pak. Harus menjadi fast learner. Bagaimana caranya dengan sekali 2 kali aja ketemu orang udah bisa nangkep gimana yang dimaksud gitu Pak. Jadi saya tahun-tahun pertama saya selalu pulang malam Pak. Saya belajar gimana secara teorinya seperti apa. Saya juga ikut ke lapangan Pak. Walaupun saya di situ sudah anak bos lah istilahnya, anak bos gitu kan. Tapi saya nggak segan Pak. Kita turun ke lapangan, saya pegang kunci. Saya ngencengin baut, nggak masalah. Karena saya mau dapat hands-on experience di lapangan seperti apa gitu. Saya pengen merasakan seperti apa. Gitu. Sabar, begitu datang pertama tidak langsung jadi CEO? Tidak langsung jadi CEO, tidak langsung Pak. Jadi tetap ada Pak beberapa top level di company yang masih menjalankan. Yeah. Tapi setahun pertama saya masih bertahap belajar. Alhamdulillah tahun kedua kita sudah bisa pegang jadi CEO, Operational Officer. Tingkat kesulitan paling tinggi di mana ya? Karena ini kontraktor ya. Kalau dalam bayangan saya yang bukan pelaku, jangan-jangan paling susah itu mendapatkan bisnis order kayak ikut tender ya. Sementara kalau teknis kan sudah ada expertnya, ya sudah ada expertnya, udah barangkali lebih gampang jalan. Tapi kenyataan lapangan gimana? Iya. Tingkat kesulitan. Memang challenge-nya untuk menjaga Pak, menjaga kualitas Pak. Menjaga kualitas kami, menjaga kualitas servis kami Pak. Karena di Algas itu yang nomor 1 adalah kualitas servis Pak. Kualitas servis after sales juga harus kita jaga gitu. Karena jualan barang ini tidak seperti jualan barang kelontong Pak. Yang kita jual barang, lalu ditinggal gitu aja. Tetap ada after sales service. Respon kita seperti apa kalau memang... Itu yang masuk dalam bagian dari penilaian untuk dapat order baru ya? Yes, itu yang dilihat oleh customer. Oh, Algas cepat nih, responnya cepat ketika dipanggil, kita butuh, Algas cepat. Itu yang jadi pertimbangannya PGN juga. Gitu. Oh, kooperatif nih Algas. Kita undang lagi untuk tender, kita undang lagi untuk proyek-proyek berikutnya. Itu yang jadi tantangannya Pak, gitu. Untuk menjaga level kualitas itu dan pemahaman ini dipahami dari top level sampai level terbawah. Itu yang jadi tantangannya. Kadang-kadang manajemen mau menjaga itu, tapi di level karyawan, di level staffnya cuek-cuek aja kan juga nggak bisa seperti itu Pak. Semua level harus mempunyai pemahaman yang sama terhadap visi misi itu. Luar biasa sebagai anak muda.
Iya. Umur kalau 2015 berarti 9 tahun lalu. Alhamdulillah. Ketika umur masih 24-25 tahun 25 ya? tahun, Pak. Ya. 25 tahun 25 tahun. Udah mengambil peran itu ya? Alhamdulillah. Ini kalau dalam perusahaan itu ada masalah manajemen. Ya. Terus ada masalah finansial. Nah, kalau ada krisis finansial, nah bagaimana solusinya? Krisis manajemen, bagaimana solusinya? Bagaimana sebagai CEO? Anak muda CEO. Kalau krisis finansial mungkin itu sebuah hal yang dialami hampir semua perusahaan ya Pak ya. Ya biasa namanya masalah invoice-nya macet, tagihan belum terbayar. Tagihan karena ini kan Anda kontraktor kan, bayarnya. Iya, saya dengar apalagi BUMN bayarnya lama. Itu sering mengalami mismatch cash flow nggak? Iya, beberapa kali kita mengalami juga Pak. Tiap tahun hampir mengalami itu, hampir tiap tahun gitu. Cuma alhamdulillah kita juga disupport Pak oleh beberapa institusi finansial seperti bank. Kami juga bermitra dengan beberapa bank BUMN untuk kredit modal kerja dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah tidak sampai yang berdarah-darah banget gitu. Kami masih disupport oleh bank untuk modal kerjanya. Cuma ya memang Pak itu tugas saya Pak sebagai CEO, tugas saya sebagai direktur bagaimana memastikan perusahaan itu tetap ada duit terus. Nggak boleh kehabisan duit. Itu tugas kita. Likuiditas. Menjaga likuiditas. Cash is king, Pak. Cash is king. Iya. Nah, itu betul, Pak. Hebatlah itu menjaga. Karena habis bulan harus digaji karyawan. Iya. Berarti ribut kan? Dan tukang itu gajinya harian loh, Pak. Oh, harian? Harian, Pak. Tukang kami di lapangan itu, tukang gali, tukang las, itu gajinya harian, Pak. Dia nggak mau ditunggu-tunggu besok tuh. Nggak mau dia dengar alasan kita belum dibayar oleh PGN. Kerja hari ini, dibayar hari ini? Kerja hari ini, bayar hari ini. Itu, Pak, yang jadi tantangan kita, Pak. Itu. Saya pernah, Pak, di lapangan itu ditahan sama tukang gitu. Oh ya? Iya, disandra sama tukang gara-gara belum dibayar. Itu ini Pak, cerita-cerita lucunya pernah ya gitu. Nah, pernah mengalami krisis manajemen? Iya di tahun-tahun pertama, Pak. Itu bagaimana Anda melakukan turnaround? Ini kan artinya walaupun anak bos ya, ini kan anak bawang, anak sekolah baru masuk, saya ini kan bolehlah ini perusahaan ayammu, tapi saya ikut membesarkan. Itu ada masalah manajemen nggak yang ketika Anda pertama kali masuk dan take over? Iya. Jadi di awal itu Pak, perusahaan ini bisa dibilang seperti perusahaan one man show, Pak. Jadi dari orang tua ini seperti one man show. Segala macam dipegang. Dari sales, dari service, dari engineering semua orang dipegang nih. Orang bilang bisnis warteg. Iya. Semua jadi Superman nih Pak, orang tua kita nih Pak gitu. Jadi ketika beliau tidak bisa melanjutkan lagi, tidak bisa day to day lagi, nah inilah jadi middle manajemennya seperti kehilangan induk. Betul. Seperti kehilangan induk. Mereka nggak tahu mau apa yang harus diperbuat. Jadi tidak bisa autopilot. Tidak bisa autopilot, belum bisa autopilot. Inilah tantangan saya Pak, bagaimana supaya kita mendidik middle management ini untuk juga menjadi pengambil keputusan. Iya. Kita latih mereka untuk menjadi pengambil keputusan, bagaimana supaya bisa mengambil risiko, tentunya dengan memperhatikan plus minus yang ada gitu kan Pak. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa membimbing mereka Pak. Gitu. Alhamdulillah sekarang bisa semi autopilot lah Pak. Iya. Okay. Jadi pemirsa, autopilot itu penting istilah banyak digunakan di manajemen karena di pesawat itu dibikin secara otomatis ada pilot dan co-pilot. Jadi kalau pilotnya ngantuk, tertidur, co-pilotnya tertidur juga. Terjadi juga di ini. Iya, kayak kan? Iya. Tertidur, pesawat terbang. Nah, tapi beda kalau di perusahaan autopilot artinya dia berjalan, jangan sampai kena ngantuk. Iya, tapi walaupun autopilotnya owner atau CEO tetap harus kontrol, Pak. Iya. Tetap harus kontrol. Walaupun itu perusahaan autopilot tetap harus kontrol. Karena kita tidak tahu, Pak, kita kan juga berhadapan dengan manusia. Kita tetap harus kontrol. Nah, ini menarik. Anda boleh dibilang pengalamannya belum banyak ya. Iya. Tapi dari Solo ke Jerman. Apa yang Anda belajar di Jerman sehingga begitu pulang Anda bisa punya kemampuan adaptasi lebih baik ya? Sampai cepat juga termasuk. Ya. Jadi di Jerman. Di Jerman berapa tahun dapat? 2 tahun, Pak. 2 tahun. 2 tahun. Ya.
Jadi di Jerman itu saya kepingin tahu juga biar ya. zilenial ini, generasi milenial dan Gen Z tahu bagaimana pendidikan Jerman. Iya. Jadi kita ambil master Pak di Jerman 2 tahun di bidang teknik lingkungan. Dan itu course base Pak, bukan research base. Jadi kita tidak melakukan riset di sana. Kita nama sekolahnya apa? Seperti kuliah Technische Universität München. Munchen, TUM ya, TUM. Kita tidak melakukan riset, kita seperti kuliah biasa aja S1 gitu Pak. Jadi kita ambil kelas dan lain sebagainya. Dan uniknya Pak sebenarnya teman-teman saya di Jerman itu karena kita ngambil kelas internasional Pak. Jadi banyak teman dari berbagai banyak negara. Bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Jerman. Tidak menggunakan bahasa Jerman. Oke. Gitu. Jadi kita kalau bahasa Jerman repot ya? Repot Pak. Lebih lama lagi. Lebih lama belajar bahasanya Pak. Jadi teman-teman kita banyak dari berbagai negara, tidak hanya dari Jerman aja gitu. Di situ saya banyak belajar tentang bagaimana toleransi Pak. Karena kita di sana kan menjadi minoritas Pak. Iya betul. Kita di sana menjadi minoritas. Kita belajar menjadi minoritas. Kita belajar bagaimana memiliki lebih banyak empati. Ternyata orang lain itu berbeda dengan kita gitu. Tidak semua orang sama dengan kita pola pikirnya. Ternyata negara lain berbeda pola pikirnya dengan kita. Dan kita harus belajar untuk menerima itu dan beradaptasi dengan itu gitu Pak. Saya banyak belajar di Jerman itu sih Pak gitu. Luar biasa. Menghadapi orang seperti apa, dari budaya yang berbeda seperti apa gitu. Dan itu lebih banyak saya pakai Pak. Interpersonal skill itu lebih banyak saya pakai sekarang di dunia kerja. Iya ya. Dibandingkan akademik atau technical. Iya. Jadi alhamdulillah Pak di Jerman saya banyak belajar masalah interpersonal skill. Saya pikir ini pemirsa, kita dalam hidup tidak cukup kita punya kemampuan teknis ya, tapi kemampuan kita bersosialisasi, berkomunikasi, memahami masyarakat yang heterogen ya, berkolaborasi dengan mereka dengan baik, dan menjadikan mereka semua apa kita bisa berkolaborasi untuk tujuan win-winnya seperti win-win apa? Ya. Betul Pak. Membangun bersama. Oke. Iya. Kemudian itu Anda sekarang sudah, kalau dari masuk dari 2015 ya? 2015 ya. 15 sekarang sudah 9 tahun. Anda membayangkan perusahaan Anda ke depan, walaupun tadi bilang 2 tahun ke depan sudah masuk besar, tapi bolehlah sekarang tahun ini Anda menuju usia 34. Menuju generasi emas 2045, 21 tahun lagi. Ya. 21 tahun lagi berarti Anda umur 55 ya? 56. Ini umur 55 Anda mau perusahaan Anda seperti apa? Atau Anda sudah pindah core bisnis? Atau Anda tetap mencintai bisnis ini? Untuk sekarang Pak, di kacamata saya di tahun ini, saya akan tetap Pak mempertahankan core bisnis saya. Kan tentunya di bidang energi, dan insya Allah ke depan saya masih punya impian yang sama Pak. Saya masih punya impian yang sama ketika saya berangkat kuliah di Jerman. Apa itu? Saya pengen punya perusahaan renewable energy Pak. Kita renewable energy developer. Kita pengembang PV solar panel, pengembang wind energy, energi PLTB ya, hydropower dan lain sebagainya gitu. Jadi artinya masih dalam lingkungan energi ya? Masih dalam lingkungan energi, tapi energi yang lebih bersih, yang lebih renewable gitu. Tidak keluar dari visi Anda menjadi pemimpin energi ramah lingkungan ya? Energi ramah lingkungan, betul Pak. Jadi visi ini berlaku juga? Masih berlaku Pak, masih berlaku. Di platform yang sama, di energi, tapi ke depan lebih ramah lingkungan lagi. Dan mudah-mudahan Algas bisa menjadi stepping stone, batu loncatan yang tepat lah buat sebabnya Anda, bergerak supaya bisa menjadi perusahaan besar ya. Tapi ini kan supaya Anda bisa ada leap forward, bisa jump itu, mesti go public. Ada terpikir nggak menjadi perusahaan terbuka? Dapat fresh money dari masyarakat? Saya sempat ngobrol Pak sama beberapa kawan-kawan juga di bidang ini juga, di bidang kontraktor migas juga yang dia sudah go public Pak. Sudah go public. Gitu. Kita banyak ngobrol-ngobrol lah. Plus minusnya seperti apa gitu kan, dan secara ini menggiurkan Pak, dapat fresh money, kita hanya lepas 20% gitu kan, secara ini menggiurkan gitu. Tapi untuk saat ini sepertinya belum Pak untuk go public, tapi saya tidak tahu mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan, insya Allah ketika kita terus berkembang, kita butuh suntikan juga ya, why not?
Tapi untuk saat ini saya juga sudah konsultasi juga dengan orang tua, jangan dulu. Jangan dulu. Nanti dulu gitu, nanti dulu. Kita kembangin dulu, kita sebagai perusahaan keluarga, ke depan jikalau memang sudah di atas 100 lah. Iya. Why not gitu. Tapi kalau dengan visi Anda tadi mau bisa masuk ke renewable industri lebih besar, masuk ke solar panel, kemudian siapa tahu bisa menemukan itu apa geothermal ya. Ada satu perusahaan geothermal Pak yang TBK Pak. Harganya tahun ini naik ya? Sudah 10 kali. Supreme ya Pak? Brand. Barito Renewable. Barito Renewable ya. Oke. Itu harga 11 kali lipat dalam tahun ini Pak. 11 kali lipat. Market cap-nya sudah mengalahkan BCA Pak. Sudah 1.250 triliun Pak. Wow. TBK. Jadi ini kebetulan saya penulis pasar modal udah 35 tahun. Udah lama saya nulis pasar modal. Jadi kalau perusahaan Anda ini yang terpenting orang go public itu niatnya apa? Niatnya selain memperbaiki struktur permodalan, apakah sekarang punya utang? Yang kedua, untuk memperluas usaha. Yeah. Nah, kalau Anda mau rencana mau bangun masuk ke energi lebih luas, energi ramah lingkungan lebih luas, masuk di solar panel lah, mau masuk di geothermal atau yang lain, itu asal jelas bisnis sudah disurvei, riset bahwa ini bagus, udah harus go public Pak. Karena itu membutuhkan modal Pak. Membutuhkan modal. Yang penting begitu dapat duit itu bisa langsung dipakai untuk ekspansi Pak. Karena supaya dapat ada hasilnya. Para investor tuh bisa lihat ada revenue, ada laba, dan mereka bisa dapat dividen. Dividen Pak. Iya. Itu. Menarik Pak. Kalau tidak ya Anda nanti sampai 2045 ketika umur 55 tahun ya paling-paling size-nya 200 miliar. Gitu-gitu aja ya Pak. Gede. Nah kata orang lebih baik kita memiliki 10% dari perusahaan yang valuasinya 100T. Kita memiliki 20% lebih 20 triliun Pak. Tapi dibanding dengan kita 100% size-nya 200 miliar. Gitu. Iya, betul Pak. Iya. Menarik, saya kebetulan pernah ke Osaka, diajak Pak Rahmat Gobel, Panasonic, National Panasonic. Ya. Dari ayahnya, dia melanjutkan perusahaan, persis seperti Al-Hadid lah pengalamannya. Ayahnya sakit, dia dipanggil bapaknya, langsung diberi mandat Anda melanjutkan. Nah, apalagi ada anak laki-laki lain ada Pak, tapi dia langsung diberi. Dan Anda kan nggak ada saingan. Nggak ada saingan, iya. Kalau orang itu Maluku bilang saya nggak ada lawan Pak, sendiri kan. Saya nggak ada lawan. Kalau dia kan ada kompetitor lah, adik-adiknya, tapi dia dapat hak sulung mengelola. Nah dia bawa kita ke sana, kita lihat. Itu yang mendirikan perusahaan Panasonic itu adalah Matsushita Pak. Matsushita. Dulu 100% Pak, perusahaan kecil Pak. Sekarang menjadi perusahaan raksasa dunia. Keluarga aja memiliki saham tinggal 1% Pak, kurang. Oh, tinggal 1%? Iya, 1%. Tapi 1% dari nilainya. Iya. Menarik. Size Pak. Size ya Pak ya? Size Pak. Harus scale up terus. Oh iya, scale up. Itu saya contoh brand tadi, kan dia go public Pak, pemiliknya ada banyak Pak. Jadi jangan cuma sendiri Pak, sendiri kecil terus Pak. Dan kalau kita go public, nah paling bagus ini saran orang Pak. Sebelum kita go public, kita private placement dulu. Private placement itu adalah mengundang investor strategis Pak. Bisa juga dua jenis investor Pak. Investor yang hanya bawa duit, karena experience untuk teknisnya adalah Al-Hadid sendiri. Tetapi kalau memang butuh orang yang bisa mengerti tentang renewable industry untuk pengembang, dia masuk Pak, dia studi. Oh ini akan begini, dia udah jelas Pak. Kita kalau dapat uang, kita langsung jelas belanja untuk ini. Nah, kita mengundang investor strategis Pak, yang sudah mengerti core bisnis kita itu. Kalau dua-duanya lebih bagus lagi, itu langsung fast track Pak, langsung meledak Pak. Siap. Lebih baik kita miliki 10% dari nilai 100T Pak. 10T selesai. 10T lumayan. Daripada 100% cuma 200 M ya. Betul. Jadi itu. Karena ini Pak, mindset kami memang ya tradisional ya Pak, perusahaan keluarga harus 100% dikendalikan oleh keluarga gitu. Tapi ke depannya kalau memang sudah skalanya makin besar ya
sudah tidak bisa lagi nih profesional. Profesional Pak, harus profesional gitu. Jadi insya Allah ke depan sih tidak menutup kemungkinan bisa Pak. Iya. Kita coba go public kan. Ya. Ya, mudah-mudahan lah Pak Primus, doakan kami bisa. Oh iya, saya besar terus. Melihat seperti Anda, Hadid, usia masih muda, sudah bikin tanggung jawab tadi ya. Iya. Nggak gampang Pak, memanage orang. Tapi tadi Iya. Bahwa sudah belajar dari Jerman, mempunyai kemampuan bisa bergaul. Itu paling penting Pak, orang bergaul, networking Pak. Bergaul dengan orang berbagi. Kita ke bergaul nggak boleh milih-milih Pak. Saya hanya yang punya ikatan primordial aja, kita kerli terus Pak. Oh, nggak boleh. Kita bergaul siapapun. Semua orang, siapapun. Dari latar belakang apapun. Itu membuat kita maju Itu Pak. yang memperkaya pemikiran kita Pak ke depan seperti apa. Dan kita sudah bergaul dengan orang berbagai macam, barangkali mengalami tekanan psikologi, kita punya emosi sudah terlatih untuk menahan. Iya. Kontrol emosi kan. Lebih matang Pak. Matang toh? Lebih matang. Wah, betul. itu mantap. Betul. Tuh, karena Setuju. dalam hidup ini kita bergaul dengan orang-orang yang berbagai tipe yang tidak semua kita suka. Tapi kita harus menerima kan. Kita harus menerima Pak. Dan kita harus terlihat lebih wise. Lebih wise ya. Iya. Setuju Pak. Iya. Iya. Sekarang pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira apa, tadi sudah jelas apa yang ingin Anda capai ya. Tapi barangkali apa yang Anda bisa sampaikan pesan Anda kepada zilenial Pak. Karena bagaimanapun juga perlu testimoni dari orang-orang yang seusia kalian Pak. Karena zilenial sekarang ini kepingin untung cepat Pak. Waduh. Kepingin cepat kaya. Nggak ada ya. Bikin itu, dan kemudian kalau kita rekrut mereka jadi karyawan, diberi tekanan sedikit besok hilang Pak. Nggak masuk lagi Pak. Nah, jadi startup pun sekarang kan nggak bisa cuma startup Pak, harus serius supaya ada revenue Pak. Yes. Nggak bisa cuma bakar orang duit, nggak ada, burning mind sudah. Nggak ada, sudah lewat masanya lewat, bakar Pak. duit. Ya. Nah itu, kita kepingin ini Investor Trust punya misi, salah satu adalah bagaimana generasi zilenial ini bisa menjadi generasi emas Pak pada tahun 2045. Generasi emas artinya mereka yang punya income, mereka yang punya tabungan, mereka yang punya investasi. Jadi tidak lagi tertekan oleh cash flow mismatch Pak. Yeah. Saldo minus. Baik, jadi pesan kami buat para pemirsa zilenial, milenial, nikmati aja prosesnya. Yes. There's no such thing as untung cepat, gitu. Jadi tidak ada seperti itu. Ada proses yang harus dijalani. Tentunya kita harus berdarah-darah dulu. Kita harus belajar cepat, gitu. Kita harus berdarah-darah, kita harus belajar cepat. Nikmati prosesnya, nikmati semua naik turun yang ada, gitu kan. Insya Allah ke depannya, kalau kita tetap serius di bidang itu, temukan satu bidang, seriusin Pak. Tekun di satu bidang, seriusin. Become an expert di bidang itu, become a master di bidang itu. Insya Allah ke depannya kamu akan dicari orang untuk mengembangkan diri kamu seterusnya. Gitu. Jadi becoming an expert di satu bidang, tekuni bidang itu, jadilah expert. Itu. Dan nikmati prosesnya. Nggak ada yang namanya sukses yang instan. Gitu. Dan setiap orang punya privilege masing-masing, Pak. Sekarang banyak nih, Pak, zilenial yang suka pada nyinyir. Terang aja itu. Keluarganya Riyadi kaya kan. Ya udah dari ininya kaya, lahirnya kaya gitu kan. Terang aja Putri Tanjung bisa ini, bapaknya udah kaya. Setiap orang punya privilege masing-masing, Pak. Dan saya yakin teman-teman semua punya privilege-nya masing-masing. Teman-teman masih hidup besok pagi pun itu sebuah privilege, Pak. Masih bisa naik motor, Pak, itu juga privilege. Betul. Masih bisa naik mobil, itu sebuah privilege. Jadi setiap orang punya privilege masing-masing. Itu adalah sesuatu yang kita dilahirkan dengan itu. Kita nggak bisa milih, Pak. Kalau saya anaknya Bob Sadino, ya saya nggak bisa milih saya dilahirkan dari mana gitu misalkan. Kan. Jadi setiap orang punya privilege masing-masing. Dan sekarang masalahnya tinggal bagaimana kita memanfaatkan privilege yang kita punya itu untuk mengembangkan diri kita lebih lanjut lagi. Dan kembangkan network kalian, ya, banyakin teman-teman, banyakin teman, ya. Kembangin network. Kita nggak tahu rezeki akan datang dari mana. Gitu. Jadi banyakin teman-teman kalian, banyakin pergaulan, banyakin kawan-kawan. Insya Allah kita akan sukses bareng-bareng ke depannya. Gitu. Pemirsa, inilah wawancara saya, Primus Darimulu dari Investor Trust, dengan Al-Hadid dari Algas Mitra Sejati. Banyak poin yang disampaikan oleh anak muda ini yang usia 33 tahun. Tadi poin terakhir ditekankan bahwa nikmati proses.
Nikmati proses itu dimaknai adalah Anda bekerja dengan gembira. Kalau Anda tidak gembira, Anda mengeluh, Anda menyalahkan orang lain, berarti Anda tidak menikmati proses, ya kan gitu? Yes, betul. Menikmati proses, karena hasil kita nggak tahu. Hasil kita berusaha, tapi juga ada tangan lain. Kalau kita yang semua orang yang percaya punya kekuatan di atas, ya yang Maha Kuasa itu ikut menentukan. Terpenting kita bekerja, nikmati proses. Kalau kita ini proses kita gembira, kita menjadi sehat kan gitu kan Pak? Iya, betul. Nah, saya juga teringat Bung Al-Hadid, seorang filosof mengatakan bahwa kebahagiaan itu nggak bisa kita cari, nggak bisa kita kejar, nggak bisa. Semakin kita cari, kita kejar, dia makin pergi. Makin jauh, iya. Loh, kok begitu? Kapan kita gembira? Sekarang ini. Katanya begitu. Kapan gue bahagia? Sekarang. Iya. Jadi saat kita doa interview, kita menikmati kebahagiaan. Kita cuma perlu membuka hati aja, Pak. Membuka hati ya. Membuka hati. Iya. Iya. Jadi dulu sebelum menikah, wah kalau sudah nikah tuh bahagia. Ternyata setelah nikah juga ada persoalan. Wah saya nanti kalau pimpin perusahaan saya bahagia. Ternyata ketika jadi CEO juga ada masalah juga kan? Iya. Sama tergantung sudut pandang juga, Pak. Sudut pandang, iya kan? Sudut pandang kita, perspektif kita terhadap memandang sesuatu itu juga bisa menentukan kita bahagia atau enggak. Betul. Gitu. Selalu lihat sisi baik dari segala macam peristiwa. Nah, Gitu, Pak. oleh karena itu kita menikmati, anggaplah sekarang ini kita bahagia. Kita menikmati kita aja. bahagia. Iya, enjoy aja. Iya. Punya Toh duit, kita nggak masih punya duit, diberi bahagia nafas aja. oleh Tuhan kan? Iya. Pada masih saat yang diberi sama nafas. ada orang yang lebih Betul, menderita, betul. makan susah. Betul, Pak. Iya. Exactly. Nah, kemudian ini contoh perusahaan yang sudah naik kelas dari usaha mikro, kecil, sekarang menengah, dan dalam 1-2 tahun akan menjadi korporasi. Dan tadi setelah saya memberikan sedikit provokasi, mulai dipikirkan oleh Al-Hadid akan menjadi perusahaan terbuka supaya menjadi perusahaan lebih besar, skala besar, yang dia punya valuasi puluhan triliunan dan bisa ratusan triliunan. Itu penting kenapa? Mimpi seorang anak muda memiliki perusahaan besar bukan diri sendiri. Toh kita makan 3 kali sehari, barangkali cuma 2 kali sehari, tetapi job creation, ya kan? Betul, itu Pak. Memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Itu mulia sekali. Itu barokah kan? Mulia sekali. Barokah, Pak. Insya Allah. Anak muda, belajarlah yang baik, nikmati proses. Kita jumpa dalam acara podcast Investor Trust, The Convergence pada masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Bung. Oke, makasih Pak Primus. Aduh, mantap banget nih.